Belanda dan Spanyol siap berebut tiket semifinal UEFA Nations League. Tekad PSG menangkan semua trofi musim ini. Flick optimistis King Barca bisa menangkan quadruple. Salah pimpin sepatu emas Eropa. Cemennya pendukung Bahrain. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Belanda versus Spanyol, bukan unggulan, dua orangnya siap bikin kejutan. Belanda versus Spanyol akan bertemu di perempat final UEFA Nations League. Belanda akan lebih dulu menjamu Spanyol di The Kuip pada leg pertama 21 Maret. Pada leg kedua, giliran orangnya terbang ke Mestalla untuk menghadapi La Furia Roja 24 Maret. Menilik dari performa di babak grup, Spanyol lebih diunggulkan untuk melaju ke semifinal. Spanyol juga berstatus sebagai juara Piala Eropa. Meski begitu, pelatih Belanda Ronald Koeman tak gentar walau timnya tak diunggulkan di laga. Pelatih Serbia kritik Juventus yang pinggirkan Vlahovic. Dusan Vlahovic mulai terpinggirkan di Juventus sejak kedatangan dari Randal Kolo Muani. Tindakan Thiago Motta yang langsung menepikan Vlahovic usai kedatangan Kolo Muani ini dikritik Stoichkovic. Ia tetap memanggil Vlahovic pada jeda internasional pekan ini. Stoichkovic menilai tindakan Motta tersebut bukan hal yang baik. Ia ingin Vlahovic membuktikan diri bersama Serbia. Stoichkovic menegaskan memberikan kepercayaan penuh kepada Vlahovic. Tekad PSG menangkan semua trofi musim ini. Tim asuhan Luis Enrique baru saja melewatkan pekan indah, sebab Ousmane Dembélé dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan demi kemenangan penting. Paris Saint-Germain dalam kepercayaan diri tinggi saat ini. Les Parisiens bertekad memenangkan semua gelar musim ini. Mbappe tak simpan dendam ke PSG. Kylian Mbappe pergi dari Paris Saint-Germain dengan meninggalkan polemik. Namun Mbappe mengaku tidak menyimpan dendam dengan klub lamanya tersebut. Dia juga siap berjabat tangan dengan Presiden PSG andai bertemu lagi. Hansi Flick optimistis Barcelona bisa menangkan quadruple. Barcelona masih di jalur menuju 4 gelar juara pada musim ini. Hansi Flick menyebut meraih quadruple tidak mudah. Namun kemenangan atas Atletico dinilainya menjadi bukti bahwa Barcelona mampu melakukan hal yang luar biasa. Itu sulit, saya tahu jalannya panjang. Sekarang yang saya rasakan sangat bagus. Saya yakin tim ini bisa melakukan hal yang besar, ucap Flick. Salah pimpin sepatu emas Eropa. Mo Salah menjadi mesin gol Liverpool di musim ini. Hingga pekan ke-29, Salah sudah mencetak total 27 gol untuk Liverpool. Torehan sang raja Mesir tersebut membuatnya memimpin sementara kandidat peraih sepatu emas Eropa 2025. Salah dibuntuti Robert Lewandowski dan Matteo Retegui dengan torehan 22 gol. Liverpool dituntut cepat bangkit. Kehilangan kans meraih trofi 2 kali dalam sepekan membuat kapten Liverpool Virgil van Dijk terpukul. Dengan 9 laga sisa, Van Dijk mengingatkan timnya untuk segera bangkit demi mengamankan hadiah terbesar di musim ini, yakni juara Premier League. Dimulai dengan menghadapi Everton pada 2 April mendatang, tepat setelah jeda internasional. Puma hadirkan bola resmi Liga Premier Inggris mulai musim 2025-2026. Operator Liga Premier Inggris dan perusahaan perlengkapan olahraga Puma telah mengikat kerjasama yang akan membuat Puma
menjadi penyuplai bola resmi untuk semua pertandingan Liga Premier Inggris mulai musim 2025-2026. Kesepakatan dengan Liga Premier Inggris merupakan langkah penting dalam strategi untuk mendongkrak nama Puma. Kabar buruk untuk AS Roma. Dybala mengalami cedera tendon semitendinosus pada paha kirinya kala Roma menang 1-0 atas Cagliari. Waktu pemulihan minimal adalah 1 bulan, meskipun AS Roma khawatir akan membutuhkan waktu lebih lama bagi sang penyerang untuk pulih sepenuhnya. Akibat cedera ini, Paulo Dybala juga tidak bisa memenuhi panggilan timnas Argentina. Inilah yang membuat sang pemain tampak terpukul akibat cedera ini. Alokasi 3.000 tiket untuk pendukung timnas Bahrain tidak terjual. PSSI mengkonfirmasi slot 3.000 tiket penonton untuk tim tamu atau timnas Bahrain tidak ada yang terjual satupun. Terkait tidak ada satupun yang membelinya, PSSI mengaku pihaknya bergerak cepat untuk mengalihkan 3.000 tiket ini untuk pendukung umum atau tuan rumah. Tiket ini kemudian langsung habis dalam beberapa jam. Xabi Alonso kirim ancaman ke Bayern. Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan tuan rumah VfB Stuttgart dengan skor 3-4. Kemenangan itu membuat tim besutan Xabi Alonso tersebut berhasil memperkecil jarak ketertinggalan poin dari Bayern Munich yang berada di puncak klasemen sementara Bundesliga. Setelah pertandingan, Xabi Alonso mengirim pesan ancaman kepada Bayern bahwa tim besutannya masih memiliki energi untuk mengkudeta Bayern dari puncak klasemen Bundesliga. Michail Antonio bertekad kembali bermain setelah cedera. Striker West Ham United Michail Antonio menegaskan bahwa ia belum mau pensiun meski ia sempat mengalami cedera serius karena kecelakaan mobil. Proses pemulihannya sendiri berjalan lebih cepat dari perkiraan awal. Meski begitu, ia tetap berhati-hati dalam menjalani rehabilitasi. Antonio yakin bisa kembali merumput bersama West Ham United. Bruno Fernandes tanggapi kritik Roy Keane. Kapten Manchester United Bruno Fernandes akhirnya memberikan tanggapan terkait kritik yang dilontarkan oleh legenda klub Roy Keane baru-baru ini. Keane kembali melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bruno Fernandes. Fernandes menegaskan bahwa meski menghormati legenda United tersebut, ia memiliki caranya sendiri dalam memimpin tim. Musim ini Fernandes telah mencatatkan 16 gol dan 15 assist dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Isak di antara kesetiaan dan godaan raksasa Eropa. Alexander Isak tengah menjadi pusat perhatian masa depannya di klub berjuluk The Magpies. Masih menjadi misteri meskipun ia telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga Juni 2028. Performa impresif Isak sepanjang musim 2024-2025 telah menarik minat banyak klub top. Meskipun Isak sendiri menyatakan fokusnya saat ini hanya pada Newcastle, godaan dari klub-klub besar tentu sulit ditolak. Virgil van Dijk berkomitmen penuh untuk Liverpool. Kapten Liverpool Virgil van Dijk buka suara terkait kondisinya saat ini. Ia menegaskan bahwa ia masih berkomitmen 100% untuk Liverpool meski ia lagi digantung. Ia meyakini bahwa dalam beberapa waktu ke depan, ia dan manajemen Liverpool akan mengumumkan apakah ia bertahan atau pergi dari Anfield. Lebih lanjut, Van Dijk menegaskan bahwa untuk saat ini ia tidak mau terlalu meributkan masalah kontraknya. AC Milan disarankan pertahankan Kyle Walker. Legenda AC Milan Massimo Ambrosini menyarankan klub untuk mempermanenkan bek Manchester City Kyle Walker di San Siro setelah musim ini berakhir. Dalam waktu singkat, bek sayap asal Inggris itu mampu beradaptasi dengan baik
di klub barunya dan kini menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Sergio Conceição. Sejauh ini ia telah tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi. Hanya Liga Champions yang bisa menghambat Inter Milan. Inter Milan semakin mendekati gelar juara Serie A musim ini. Kemenangan 2-0 atas Atalanta memperbesar peluang mereka untuk mempertahankan Scudetto. Legenda AC Milan Arrigo Sacchi menilai Inter memang pantas menang. Mereka tampil lebih menyerang dan lebih berbahaya. Menurut Sacchi, satu-satunya tantangan terbesar Inter adalah Liga Champions. Jika Simone Inzaghi bisa mengatur rotasi pemain, gelar Serie A bisa segera mereka amankan. Cesc Fabregas akui masih ada yang harus diperbaiki. Pelatih FC Como Cesc Fabregas mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya. Meski mengakui masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, saya menikmatinya karena melihat begitu banyak pemain muda yang datang ke sini dan bermain sepak bola seperti ini. Ada beberapa area yang mesti kami perbaiki. Ini butuh proses, tetapi saya melihat performa yang hebat, ujar Fabregas. Juventus sama saja bunuh diri kalau pertahankan Thiago Motta. Juventus ibarat menyakiti diri sendiri kalau sampai mempertahankan Thiago Motta sebagai pelatih mereka. Kritik tersebut diungkapkan oleh ex-gelandang jagoan Juventus Alessio Tacchinardi menyikapi performa teraktual si nyonya tua. Duit setara 3,4 triliun rupiah itu dipakai buat merekrut pemain sesuai harapannya selama 2 jendela transfer. Hasilnya investasi megah ternyata jauh dari hal yang indah dan terancam sia-sia. Kylian Mbappe tetapkan target ambisius di musim pertama. Meski baru bergabung, Mbappe saat ini tercatat sebagai pemain paling subur di skuad Real Madrid. Ia telah mencetak 30 gol dari 43 penampilan di lintas kompetisi musim ini. Baru-baru ini Mbappe mengungkapkan target ambisius di musim pertamanya dengan Real Madrid. Kylian Mbappe bertekad untuk membawa Real Madrid meraih treble winners pertama kalinya dalam sejarah klub.